Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mustika dengan NIM 21122370 dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai masalah pertumbuhan penduduk di negara yang sedang berkembang atau NSB. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunan. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh besarnya kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah jika pertambahan jumlah penduduk yang sangat tinggi di NSB. Pertumbuhan penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya laju pertambahan jumlah angkatan kerja. Sedangkan kemampuan NSB dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangatlah minim atau terbatas. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan kemiskinan. Jadi, aspek demografis mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia pada saat ini. Daerah miskin sering ditinggalkan penduduknya untuk bermigrasi ke tempat lain dengan alasan mencari kerja. Mereka dapat berpindah secara permanen menjadi migran ulang-alik, menjadi migran sirkuler, yakni bekerja di tempat lain dan pulang ke rumahnya sekali dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, atau menjadi migran musiman, misalnya bekerja di kota setelah musim tanam dan musim panen. Sebagai akibat dari adanya dua keadaan yang saling bertentangan, maka pertumbuhan penduduk biasanya dapat memicu timbulnya masalah-masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin meningkat, urbanisasi, dan lain sebagainya. Bab ini akan membahas masalah-masalah pendudukan tersebut. Yang pertama ada struktur umur dan penyebaran penduduk. Masalah kependudukan yang dihadapi negara sedang berkembang pada saat ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan pada masa sebelum Perang Dunia yang Kedua. Tingkat pertumbuhan penduduk yang paling tinggi secara langsung telah menimbulkan masalah bagi NSB dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di NSB menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi, dan jumlah anggota keluarga juga relatif bertambah besar. Pada saat ini, di negara-negara maju, jumlah penduduk yang berumur di bawah 15 tahun adalah sebesar 25-30% dari keseluruhan penduduk mereka. Sedangkan di NSB proporsi tersebut antara 40-45%. Keadaan tersebut diramalkan akan tetap terjadi pada akhir abad ke-21 ini. Keadaan sebaliknya terdapat pada golongan penduduk yang produktif, yaitu penduduk yang berumur kisaran 15-64 tahun. Menurut Bank Dunia, pada tahun 1997, di negara-negara maju yang berpendapatan tinggi, proporsi kelompok umur tersebut adalah antara sekitar 67%, sedangkan di NSB yang berpendapatan menengah dan rendah, masing-masing sebesar 64% dan 57%. Sementara itu, jika dilihat dari struktur umur, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai penduduk dengan struktur umur muda. Tampak bahwa persentase jumlah penduduk di bawah umur 15 tahun pada tahun 2005 sebesar 29,14%, sedangkan persentase jumlah penduduk dengan umur di atas 65 tahun sebesar 4,63%. Umur 15-64 tahun merupakan orang-orang dalam umur kerja, sedangkan golongan anak-anak atau di bawah usia 15 tahun dan golongan tua 65 tahun ke atas merupakan beban tanggungan penduduk yang bekerja. Besarnya golongan umur anak-anak yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran merupakan faktor penghambat pengembangan ekonomi, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh yang sebenarnya harus ditabung untuk kemudian diinvestasikan bagi pembangunan ekonomi terpaksa harus dikeluarkan untuk keperluan sandang dan pangan
bagi mereka yang merupakan beban tanggungan penduduk itu. Di negara-negara yang mempunyai angka beban tanggungan rendah, investasi-investasi dapat dilaksanakan dengan baik untuk menaikkan tingkat kemakmuran negara, dan negara-negara ini justru merupakan negara yang sudah maju dalam kehidupan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Purbairwanda, NIM saya 211223077. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan. Rasio tersebut adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif, penduduk di bawah 15 tahun, dan penduduk di atas 65 tahun. Dengan banyaknya penduduk usia produktif, maka penduduk usia 15 sampai 45 tahun. Kemudian, teori perangkap penduduk dari Malthus mengemukakan. Malthus menjelaskan tentang 4 dan cepat dan semakin tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita dari NSB tersebut. Dan di sisi lain, tingkat kelahiran juga tidak dapat sepenuhnya dikatakan berkaitan dengan tingkat pendapatan per kapita. Oleh karena itu, tampaknya sistem kelembagaan sosial dan ekonomi suatu negara serta filsafat pembangunannya mungkin merupakan faktor lebih menentukan tingkat pertumbuhan penduduk daripada variabel-variabel ekonomi agregal. Kemudian, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa ada 3 kelemahan mendasar dari teori Malthus dan teori non-Malthus, yaitu yang pertama, teori tersebut tidak memperhitungkan peranan dan dampak dari kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua, teori tersebut didasarkan pada suatu hipotesis tentang hubungan secara makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan per kapita tanpa dibuktikan dengan uji empiris. Kemudian yang ketiga, teori tersebut memfokuskan perhatiannya pada variabel yang keliru, yaitu pendapatan per kapita sebagai faktor penentu utama tingkat pertumbuhan penduduk. Suatu pendekatan yang lebih baik dan lebih realistis untuk masalah penduduk dan pembangunan ini adalah terpusat pada ekonomi mikro dari proses pembuatan keputusan ukuran keluarga dari masing-masing individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nuryanto. Saya dari kelas 3 RSC. NIM saya 21122390. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori transisi kependudukan. Teori transisi kependudukan mengacu pada transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju ke tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Karena adanya perkembangan ekonomi dari industrial menjadi ekonomi yang terindustrial. Perkenalkan, nama saya Imam Firmansyah, NIM saya 2112230059. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sahabat saya sebelumnya, yaitu tentang migrasi dan pembangunan. Migrasi juga sering dianggap sebagai suatu proses yang dapat menghilangkan ketidakseimbangan struktural antara desa sampai ke kota dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dari sisi penawaran. Migrasi internal yang tidak proporsional akan menaikkan tingkat pertumbuhan pencari kerja di perkotaan sehubungan dengan adanya pertumbuhan penduduk perkotaan, karena proporsi dari pendudukan usia muda yang berpendidikan cukup baik mendominasi arus migrasi ini. Kehadiran mereka ini akan cenderung menambah pertumbuhan penawaran tenaga kerja perkotaan. Sementara itu, penurunan jumlah sumber daya manusia di perdesaan. Yang kedua, dari sisi permintaan. Penciptaan lapangan kerja di perkotaan relatif lebih sulit daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan, karena sektor industri cenderung membutuhkan sumber daya komplementer, misalnya modal dan mesin-mesin. Selanjutnya yaitu proses migrasi dan karakteristik para migran. Yang pertama, faktor-faktor sosial, termasuk hasrat para migran untuk keluar dari kendala-kendala tradisional dan organisasi-organisasi. Yang kedua, faktor-faktor fisikal, termasuk iklim dan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, faktor-faktor demografis, termasuk penurunan tingkat kematian, dan bersamaan dengan itu,
tingkat pertumbuhan pedesaan yang sangat tinggi. Yang keempat, faktor budaya. Adanya hubungan keluarga besar dan adanya anggapan gemerlapnya kehidupan kota. Yang kelima, yaitu faktor komunikasi yang dihasilkan oleh perbaikan transportasi, sistem pendidikan yang berorientasikan kepada perkotaan, dan dampak modernisasi dari pengenalan radio, televisi, dan bioskop. Keseluruhan faktor non-ekonomis tersebut tentu saja relevan, namun sekarang telah ada kesepakatan antara para ekonom dan ahli ilmu sosial lainnya bahwa migrasi dari desa ke kota terutama sekali disebabkan oleh pengaruh faktor ekonomi. Secara umum, karakteristik para migran dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama demografis, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga ekonomi. Yang selanjutnya yaitu teori Lewis. Dalam model Lewis ini, perekonomian dibagi menjadi 2 sektor. Yang pertama, sektor tradisional yang ditandai oleh produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah. Yang kedua yaitu sektor modern, industri perkotaan, di mana tenaga kerja dari sektor subsisten berpindah secara perlahan. Dan selanjutnya teori migrasi Todaro. Teori ini mempunyai 4 karakteristik utama. Yang pertama yaitu migrasi seringkali lebih didorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang rasional, misalnya pertimbangan manfaat dan biaya, tidak hanya secara finansial namun juga secara psikologis. Yang kedua, keputusan untuk bermigrasi tergantung pada perbedaan upah real yang diharapkan dan pada yang terjadi antara desa dan kota, di mana perbedaan yang diharapkan itu ditentukan oleh interaksi antara 2 variabel, yaitu 1. Perbedaan tingkat upah antara desa ke kota yang terjadi, yang 2. Kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di kota. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan. Yang keempat, tingkat migrasi yang melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, tingkat pengangguran yang tinggi dari perkotaan merupakan hal yang tidak terelakkan karena adanya ketidakseimbangan yang pernah ada antara kesempatan-kesempatan ekonomi di perkotaan dan di pedesaan pada hampir semua negara sedang berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra, NIM saya 211223052. Baik, dalam presentasi kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengangguran dan pembangunan. Di sini ada macam-macam pengangguran. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai arti penting masalah kesempatan kerja di perkotaan, kita harus memperhitungkan pula masalah pertambahan pengangguran terbuka yang jumlahnya lebih besar, yaitu mereka yang kelihatan aktif bekerja namun secara ekonomis sebenarnya mereka tidak bekerja secara penuh. Menurut Edgar O. Edwards 1974, untuk melakukan pengelompokan terhadap jenis-jenis pengangguran, kita perlu memahami dimensi-dimensi berikut. Yang ke-1 ada waktu. Banyak di antara mereka yang ingin bekerja lebih lama, misalnya jam kerja per hari, per minggu, atau per tahun. Yang kedua, intensitas pekerjaan, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan. Yang ketiga, produktivitas, atau kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer dalam melakukan pekerjaan. Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, Edwards mengklasifikasikan 5 jenis pengangguran, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik, maupun secara terpaksa, atau mereka yang mau bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja lamanya
per hari, per minggu, atau musiman. Kurang dari mereka yang mampu untuk dikerjakan. Yang ketiga, tampaknya bekerja namun tidak bekerja secara penuh, yang berarti mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka, setengah menganggur. Yang termasuk di sini adalah pengangguran tidak kentara, yaitu para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Di sini maksudnya yaitu pengangguran yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya. Yang ketiga, ada pensiun lebih awal. Nah, fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di berbagai negara, usia pensiun dipermudah sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi kaum muda untuk dapat menduduki jabatan di atasnya. Yang keempat, ada tenaga kerja yang lemah, yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, namun intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan. Yang ketiga, ada tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu mereka yang mampu bekerja secara produktif, namun karena sumber daya komplementernya yang kurang memadai, maka mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Ada hubungan yang erat antara tingginya tingkatan pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu atau part-time, selalu berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk dalam kelompokan masyarakat kelas menengah. Selanjutnya ada hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan sebuah skema pengangguran. Angka pengangguran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan menciptakan pertumbuhan output, sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengejar kapasitas pertumbuhan output yang meningkat itu. Studi yang dilakukan oleh ekonomi Athur Okun mengidentifikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin rendah tingkat pengangguran, dan sebaliknya. Yang selanjutnya ada sekilas tentang migrasi penduduk di Indonesia. Migrasi merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Migrasi telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Oleh karena itu, tidak tepat bagi kita jika hanya menilai dampak negatif dari migrasi penduduk terhadap pembangunan yang ada tanpa memperhitungkan dampak positif yang mungkin ditimbulkannya. Yang selanjutnya yaitu ada migrasi penduduk dan kebijakan ekonomi makro. Sejarah masa lalu negeri ini memperlihatkan adanya keterkaitan dan hubungan antara strategi atau kebijakan pembangunan ekonomi dengan pola migrasi penduduk. Sejak rezim pemerintah Orde Baru secara resmi berkuasa, paling tidak terdapat 3 pola kebijakan ekonomi makro yang mempengaruhi pemberdayaan dan migrasi penduduk Indonesia. Yang ke-1 ada strategi makroekonomi makro yang dijalankan antara tahun 1976 sampai 1980, cenderung bersifat Jawa sentris, di mana pada masa itu kombinasi antara kebijakan substitusi impor dan investasi asing di sektor manufaktur di Indonesia telah memicu kecenderungan pola industrialisasi dan pemusatan kegiatan ekonomi di beberapa kota sentral di Pulau Jawa, menyebabkan terjadinya proses urbanisasi yang cukup pesat di daerah-daerah tersebut. Yang kedua, sementara itu, program transmigrasi yang secara besar-besaran diterapkan pemerintah Orde Baru selama dekade 1980-an juga mempengaruhi pola distribusi penduduk, terutama proses urbanisasi di Pulau Jawa pada masa tersebut. Transmigrasi adalah salah satu bagian dari migrasi
Istilah ini memiliki arti yang sama. Kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lainnya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan-alasan yang dipandang oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Transmigrasi dalam UUU Nomor 3 Tahun 1972. Yang ketiga, pada dekade 1980-an, pemerintah memiliki minat yang cukup besar mengembangkan kawasan timur atau KTI menjadi 276% total investasi pemerintah seluruhnya pada tahun 1998. Peningkatan investasi pemerintah tersebut diikuti oleh peningkatan investasi swasta dari 14% menjadi 15,3% dari total investasi swasta pada kurun waktu yang sama.